wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini tadi ibu lihat kelasnya, jalannya udah bersih, tiket berjalan dengan baik, dan kalian juga tidak buang sampah sembarangan. Pertahankan, karena kebersihan itu adalah bagian dari keimanan, dan kebersihan juga merupakan kenyamanan kita dalam belajar, ya, dan ibu semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Analia Naruski. Kepada Anda, ibu persilakan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Atina liman nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami, dan jadikanlah kelemahan dalam derajat. Amin. Baik, ibu absen terlebih dahulu, ya. Hildian, ya, Pak Rizky, Febri Palma, ya, Repano, Yosua, Chelsea Olivia, India Febriana, ya, Fitri Ramadhani, Hafiza Jeski, Jenny Rahayu, ya, Jumaina, Catherine Gustina, Mirna Nadila Ningsi, Nur Aini, mana Nur Aini? Nadira Rahman, Paras, Rifka Ramadhani, ya, Felita Surya Aura, Vera Octaviani, ya, hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, nih Bu kasih yel-yel dulu. Ada yel-yel tentang norma. Pakai lirik badanku ada 5. Kita mulai, ya. Hitung 1 sampai 3, kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kita belajar norma ilmu dan
Ada yang ingat? Oh iya, siapa yang ingat? Norma adalah kaidah atau peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dilaksanakan. Iya, norma itu adalah peraturan, kaidah, pedoman manusia dalam hidup bermasyarakat. Harus dipatuhi dan adanya larangan harus ditinggalkan. Dan ada 4 norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama norma hukum, 2 kesopanan, 3 kesopanan, 4 agama. Nah, pintar Anda ibu semuanya mestinya pelajaran, dan hari ini kita akan masuk ke pelajaran kita tentang norma juga, tapi tentang pada yang terbaru atau pertemuan yang keduanya, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada 6 tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama yaitu melalui model pembelajaran program Basar Learning. Program Basar Learning pada kita menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini nanti Ibu akan mengajak kalian diskusi, menyelesaikan satu kasus, kalian analisis berkelompok ya. Nah, dengan pembelajaran melalui pembelajaran model tersebut dan melalui pendekatan TIPEX, kalian akan kita akan mendapatkan tujuan pembelajaran dan memahami yang 6 ini. Yang pertama, mengidentifikasi sikap yang mentaati norma dengan benar. Menganalisis akibat tidak mentaati norma dengan benar. Yang ketiga, menyimpulkan arti penting mentaati norma dalam masyarakat dengan benar. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil telaah tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang kelima, mempresentasikan hasil telaah tentang perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, mengimplementasikan perilaku kita sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, siap kita untuk belajar? Siap. Ya, alhamdulillah Ibu sudah siap. Nah, nih sebelum kita masuk materi kita, Ibu tayangkan video ini dulu. Nah, kita simak dan kalian simak secara bersama ya. Kalian simak dan kalian lihat. Dunia sekolah. Simak dan lihat semuanya. Perhatikan, simak ya.
Nah, itu videonya. Ayo, siapa yang nyimak tadi? Itu videonya menggambarkan tentang apa Anda itu semuanya? Iya, Catherine. Apa itu? Tentang peraturan lalu lintas. Tentang peraturan lalu. Ya, contohnya apa? Tidak boleh menerobos saat lampu merah. Iya, tidak boleh melewati atau menerobos zebra cross ketika lampu merah. Kita tunggu lampu hijau. Walaupun ada polisi dan tidak ada polisi, kita tetap menunggu namanya lampu merah dan baru jalan ketika lampu hijau. Ada lagi siapa yang nyimak? Iya, Yosua. Kita patuhi peraturan lalu lintas. Oh, mematuhi peraturan dalam lalu Lintas. Contohnya? Contohnya pakai helm yang benar. Iya, tadi ditunjukkan kita harus pakai helm dengan benar. Apakah sudah seperti itu Anda Ibu semua dalam lalu lintas? Sudah, yang harap sudah ya. Pakai helm ya. Mau di depan atau di belakang kita ketika pakai kendaraan tetap memakai helm. Yang sesuai standarnya ada CNI-nya ya. Nah, tuh. Jadi, yang kedua, ada video mau ikut tayangkan lagi. Ya, simak video berikutnya lagi ya. Nih, ayo kita simak. Disilang, berarti perilaku tidak bagus ya. Ini yang benarnya. Nih, kesusilaan. Dilihat saja sama kawannya, nggak dibantu. Ini baru benar, dibantu. Nah, untuk video yang kedua, mana Nanda Ibu? Apa yang kalian simak dari video yang kedua? Tentang apa? Iya. Tentang Bisa. perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Norma, iya, norma apa aja? norma kesusilaan, norma kesopanan, norma
yang tidak sesuai dengan norma agama. Terus norma kesusilaan, norma tentang dari hati nurani, kata yang minggu lalu kita belajarkan, dari kolbu, yaitu kita membantu orang yang tadi sedang jatuh atau jatuh dari sepeda, dibantu, berarti tolong menolong ya. Nah, norma kesopanan, berarti dia menghargai dan sopan kepada orang tua. Dan yang terakhir norma hukum. Di sini tadi ditunjukkan apa? Tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu video yang sudah ditayangkan dan sudah kalian pahami. Nah, ini masuk materi kita. Apa aja materi kita secara garis besarnya? Tuh, ada perilaku sesuai dengan norma. Yang pertama yang akan kita pelajari itu budaya norma. Ya, faktor rendahnya terhadap ketaatan norma. Penerapan norma, kebiasaan dan peraturan. Dan yang terakhir, contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu garis besar yang akan kita pelajari ya. Nah, nih, di masyarakat sering kita mendengar kerisauan yang terjadi karena banyaknya perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Nah, bagaimana kita bisa taat dan patuh terhadap norma tersebut dan menjauhi daripada sikap yang tidak patuh dengan sikap yang mengerjakan larangannya, ya kan? Nah, ada 3 yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tanamkan dalam diri kita. Apa aja? Budaya malu. Yang kedua, budaya tertib. Yang ketiga, budaya bersih. Ya, apa itu budaya malu? Nah, budaya malu itu malu datang terlambat, malu mencontek, malu berbahasa kasar, malu membolos, ya. Tuh. Yang kedua, budaya tertib, tertib dalam lalu lintas, tertib di dalam masuk sekelas, tertib dalam apa lagi? Bersalaman dengan guru dan pulangnya juga. Nah, dimanapun kita berada, budayakan tertib. Nah, yang ketiga, budaya bersih. Artinya perilaku dan sikap kita harus bersih, jauh dari pikiran-pikiran kotor. Contohnya apa? Dalam ujian kita tidak boleh mencontek, ya. Atau kita dalam berbahasa juga berbahasa yang benar, ya. Jadi diajarkan kepada anda ibu semuanya, tanamkanlah 3 budaya tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, lanjut kita ya. Nah, ada 2 faktor yang menyebabkan mengapa norma itu tidak dipatuhi, kurang dipatuhi. Yang pertama apa itu, Herdian? Faktor pribadi dan faktor lingkungan. Iya, faktor pribadi dan faktor lingkungan. Kalau faktor pribadi adalah faktor yang datang dalam diri kita sendiri, di mana mungkin dari kesadaran tanggung jawabnya yang kurang terhadap peraturan atau norma. Yang kedua, faktor lingkungan. Daya dukung yang kurang dari lingkungan sehingga mempengaruhi watak perilaku kita tidak mematuhi peraturan dalam norma. Nah, bisa dipahami faktor kurangnya ketaatan kita terhadap norma? Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya. Nah, lanjut materi kita berikutnya nih. Langkah-langkah dalam menerapkan norma. Ada berapa itu langkah-langkah kita menerapkan norma, Anda ikut semuanya? 7 apa 6? 6. Yang pertama melalui pembiasaan. Pembiasaan itu maksudnya kita melakukan sering, terbiasa, pembiasaan. Seperti di awal pelajaran tadi, setiap hari kita lakukan pembiasaannya itu baca Doa. dan juga bersalaman dengan guru. Nah, tuh. Nah, yang selanjutnya nomor 2, contoh atau tauladan. Nah, contoh tauladan itu adalah misalnya seorang guru menjadi teladan ditiru oleh siswanya, ya. Yang mungkin orang tuanya, ibunya di rumah juga dijadikan teladan atau ditiru oleh anaknya. Ya.
Nah, yang ketiga, penyadaran. Nah, penyadaran itu adalah sikap sadar, nak. Selalu memberikan sikap sadar kepada orang lain. Contohnya, guru tak bosan-bosannya memberikan kesadaran kepada kalian untuk datang tepat waktu. Untuk apa lagi? Dengan lupa wali kelas menyadarkan kalian sikap sadar setiapnya apa? Tiket kelas. Nah, itu adalah suatu sikap penyadaran. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Lanjut, pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah suatu seseorang yang diberi amanah mengawasi jalannya dalam peraturan atau norma. Contohnya di sekolah, pengawasannya di kelas, tertibnya dalam kelas, rapinya, bersihnya tentu diawasi oleh wali kelas. Nah, kalau lalu lintas nama hukum diawasi, kalau nanti kalau lalu lintas siapa yang mengawasi? Polisi. Ya, polisi ya. Nah, itu adalah pengawasan. Nah, yang selanjutnya perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini saling berkaitan. Dalam peraturan norma ada perintah dan larangan. Kalau norma agama perintahnya menjalankan ibadah, sholat. Larangannya tidak boleh berbohong, mencuri. Apa akibatnya? Dosa ya. Nah, itu setiap norma ada perintah dan larangan harus dipatuhi. Yang terakhir ada ganjaran dan hukuman. Apa itu ganjaran hukuman? Jika kita melaksanakan perintah kita akan mendapatkan, kalau norma agama mendapatkan pahala. Kalau kita melaksanakan daripada larangan akan mendapatkan ganjaran dan hukumannya apa? Misalnya mendapat hukuman penjara, dipidana, kalau melanggar daripada norma hukum misalnya ya. Atau kalian di kelas, di lingkungan sekolah, kelas. Misalnya kalian terlambat masuk ke kelas, apa ganjaran hukumannya? Dimarahi guru, dinasehati, terus dapat hukuman dari guru bersangkutan. Ya? Nah, bisa dipahami? Bisa. Nah, tuh. Dari yang Ibu paparkan di sini, nah bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari? Baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti apa perilaku kita? Ya. Nah, yang pertama di lingkungan keluarga. Yuk bacakan, siapa? Kalian. Bagaimana sikap kita? Satu, menghormati orang tua. Iya. Melakukan kewajiban sebagai umat beragama. Membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Melakukan kegiatan sehari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Iya, inilah salah satu perilaku yang harus kita mewujudkan norma dalam kehidupan keluarga. Nah, yang lingkungan masyarakat, silakan. Edrin, apa aja sikap kita? Satu, mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Dua, saling menghargai dan tolong menolong. Tiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Empat, bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Lima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Iya, itu di lingkungan masyarakat. Sudahkah kalian jalankan sikap perilaku tersebut? Sudah. Nah, di lingkungan sekolah. Nah, siapa yang bisa jawabnya? Ya, silakan. Febri, lingkungan sekolah seperti apa sikap perilaku kita? Mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Iya. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, mencium tangan guru setelah pelajaran usai, melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas, mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, itu sikap-sikap yang harus kalian terapkan dalam kehidupan baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dari paparan materi Ibu ini ada di kasus 4 gambar. Yang mana gambar tersebut ada sikap patuh terhadap norma, ada sikap yang kurang patuh terhadap norma. Nah, akan Ibu buat kalian kelompok, di sini akan kalian selesaikan. Di RKPD kalian ada penyelesaian masalah yang dituangkan di sana dan kalian diskusikan. Silakan bentuk kelompoknya yang
Bisa dipahami? Nah, ini berdasarkan gambar. Nih. Gambar manakah yang sesuai dengan norma, gambar mana yang tidak sesuai dengan norma ya. Kalian diskusikan apa akibatnya, yang ketiga apa kesimpulannya. Silakan diskusikan. Ya. Bu kasih waktu lebih kurang 7 menit apa 5 menit? 5 menit selesai? Ya, silakan diskusikan. Nah, ini maksudnya dari 4 gambar ini, mana gambar kalian ini itu acak, mana gambar yang sesuai dengan norma, mana yang tidak sesuai dengan norma. Terus kalian tuangkan di sini apa alasan dia gambar yang sesuai norma, apa alasan gambar yang tidak sesuai norma. Ya? Nah, buat kesimpulan. Silakan diskusikan. Kelompok Cherry, paham? Yang dikerjakan. Ini maksudnya gambar mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana kira-kira menurut kalian gambar yang sesuai dengan norma. Ini apa alasannya? Ini yang tidak sesuai. Apa tidak sesuai? Jadi alasan uangkan ya. Silakan diskusikan dulu. Masing-masing berikan pendapat. Ya. Kan? Sudah selesai? Baik. Untuk kelompok pertama, siapa yang bersedia untuk tampil mempresentasikan kelompoknya? Iya, kelompok durian. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kelompok 2 bersiap-siap. Reci kelompok Reci. Ya, silakan anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok durian yang terdiri dari Cici Olivia, saya sendiri, Hafiza Deski Osiara, Joshua dan Kennedy, dan terima Mabasyansyah. Ya, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama pertanyaannya adalah identifikasikan gambar di atas. Gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan norma? Beri alasannya. Jawabannya akan saya jawab dengan Hafiza Deski Osiara. Jawabannya adalah gambar yang tidak mematuhi norma adalah gambar A dan gambar yang B. Alasannya adalah yang pertama gambar yang A. Alasannya karena menerobos trotoar.
contohnya termasuk dalam norma hukum yang tidak mentaati peraturan lalu lintas. Gambar yang D, alasannya karena tidak berhati-hati dalam berkendara dan akan mengakibatkan kecelakaan yang cukup fatal. Dan gambar yang menunjukkan kepatuhan norma adalah gambar B dan gambar C. Alasannya yang pertama, gambar yang biasanya karena pengendara tetap menunggu lampu hijau dan mematuhi peraturan lalu lintas. Dan gambar yang C, alasannya karena walaupun macet, pengendara mobil ini jalan tol tersebut akan tetap sabar menunggu macet dan tidak akan menimbulkan kecelakaan. Hasil dari diskusi kami yang kedua, pertanyaannya adalah berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi, jelaskan akibat bila kita tidak mematuhi norma yang ada. Jawabannya akan dijawab oleh Yosua dan Kennedy. Ya, saya akan menjawab, yaitu akibat tidak mematuhi norma yang ada akan mendapatkan sanksi yang cukup berat. Contohnya, hukum pidana yang ditunjukkan pada norma hukum. Hasil dari diskusi kami yang ketiga, pertanyaannya adalah buatlah kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya akan dijawab oleh Febri Palma Basriansyah. Ya, saya akan menjawab, yaitu kesimpulannya adalah di lingkungan bermasyarakat, yaitu contohnya pada norma hukum. Jika tidak mematuhi peraturan lalu lintas, kita akan dihukum pidana dan akan banyak orang yang kehilangan nyawa. Hanya itu yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Apakah teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya? Ada dari kelompok. Iya, silakan kelompok dari. Baik, saya akan Jadi, bertanya ya. kepada kelompok juga. Bagaimana kita melihat teman kita yang menerobos trotoar dalam lalu lintas? Baiklah, kami ingin meminta waktu sedikit berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok Ceri. Bagaimana kalau melihat teman yang menerobos trotoar, sikap kita seperti apa ya? Ya, silakan dijawab. Ya, kami telah mendapatkan hasil untuk menjawab pertanyaannya. Hasil dari kami dapatkan adalah akan saya jawab sendiri, yaitu walaupun dikenal ataupun tidak dikenal, saya akan tetap menegurnya karena telah melanggar peraturan lalu lintas dan jika tidak ditegur bisa membuat macet dan kecelakaan. Apakah jawaban dari kami bisa dipahami? Bisa. Cukup pertanyaan. Ya, terima kasih. Mau bertanya kepada kelompok kami. Apakah ada lagi kelompok lain yang mau bertanya kepada kelompok kami? Ada pertanyaan ya. Fitri dari kelompok Apel. Saya dari kelompok ini akan ingin mempertanyakan satu pertanyaan untuk kelompok durian. Pertanyaan saya adalah, apa akibat kecelakaan yang terjadi pada gambar PD? Baiklah, seperti tadi kami ingin meminta waktu sedikit berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kelompok Apel. Baiklah, akan kami tunggu. Apa akibatnya gambar D tersebut? Ya, kami telah mendapatkan hasil untuk menjawab pertanyaan. Hasil dari kami dapatkan adalah yang dijawab oleh Hafizah Desti Osdiana. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yaitu bisa menyebabkan macet berkepanjangan dan banyak korban merenggut nyawa. Apakah jawaban dari kami bisa dipahami? Baik, sudah cukup bisa dipahami. Ya, terima kasih. Mau bertanya kepada kelompok kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kedua. Kelompok yang kedua. Nanti siap-siap kelompok
kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dan kehidupan bermasyarakat, akan dijawab dengan definisi, yaitu sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara bukan lagi karena keadaan terpaksa takut dikenai sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Satu norma masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Baiklah, sampai sini hasil diskusi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Nah, siapa yang mau bertanya untuk kelompok yang tampil? Ya, silakan. Kami dari kelompok Durian ingin memberi pertanyaan kepada kelompok Levi, yaitu apa akibat jika menerobos trotoar? Akibat menerobos trotoar. Silakan. Baiklah, ini dulu sampai. Diminta waktu sejenak untuk mendiskusikannya. Silakan. Kami akan menjawab soal dari pertanyaan dari kelompok Durian yang akan dijawab oleh Marisi. Bisa menyebabkan kecelakaan, macet, dan juga mengakibatkan kerusakan lalu lintas. Apakah cukup dipahami kelompok Durian? Bisa. Baiklah, kami sampai di sini diskusi kami sudahi. Apabila kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok apel. Masih semangat Anda ini semuanya? Hebat, luar biasa. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok apel beranggota 5 orang. Yang pertama adalah Fitri Ahmadani, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Nadira Rahma. Yang ketiga adalah Revita Surya Aura. Yang ketiga adalah Heldian. Dan terakhir adalah Jenny Rahayu. Baiklah teman-teman, inilah hasil diskusi yang kami dapatkan. Pertanyaan yang pertama, identifikasikan gambar di atas. Gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan norma? Beri alasannya, yang akan dijawab oleh Nadira Rahma. Yang tidak mematuhi norma adalah gambar A dan gambar B. Gambar A karena melewati trotoar dan melanggar aturan lalu lintas. Gambar B karena turut menabrak mobil lain. Gambar yang mematuhi norma adalah gambar B dan gambar C karena mereka mematuhi norma yang ada sehingga tertib dalam berkendara. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi, jelaskan akibat bila kita tidak mematuhi norma yang ada. Yang akan dijawab oleh Jenny Rahayu. Membahayakan keselamatan orang lain, menyebabkan kecelakaan, terjadinya macet, perkelahian, dan menyebabkan hal yang fatal, dan bisa juga menyebabkan kematian seseorang. Baiklah, pertanyaan ketiga adalah buatlah kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang akan dijawab oleh Revita Surya Aura dan Heldian. Jika kita mematuhi Ya, ganti-gantian. Nah, siapa yang duluan? Jika tidak mematuhi norma, kehidupan tidak akan aman, tentram, dan damai. Dan jika mematuhi norma, kehidupan bermasyarakat akan tenang, damai, dan tentram. Seperti norma hukum, kalau tidak mematuhi norma dalam lalu lintas akan terjadi kecelakaan, keributan, ketidaknyamanan, dan mengganggu ketentraman masyarakat. Dan jika kita mematuhi norma dalam lalu lintas, maka terhindar dari kecelakaan, keributan, dan kehidupan masyarakat akan nyaman, tentram, dan nyaman. Itulah hasil-hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ingin bertanya kepada kelompok kami? Silakan kelompok Reci. Apa akibat Ya, silakan. Apa akibat kita menerobos Menerobos.
zebra cross. pada saat lampu merah. Baiklah, kami akan menjawabnya, tapi tunggu sebentar, kami akan mendiskusikan Iya, jawabannya. silakan diskusikan kelompok sejenak. Apa akibat kalau kita menerobos zebra cross? Ya. Baiklah, pertanyaan dari kelompok Leci akan saya jawab sendiri, yaitu akan terjadi kecelakaan dan kita akan mengambil mengambil hak pejalan kaki. Apakah kelompok Tuli bisa memahami dan mengertikan jawaban yang kami berikan? Terima kasih untuk kelompok Leci yang sudah mengerti dan memahami jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok lain ingin mempertanyakan seperti jawaban pertanyaan untuk kelompok kami? Tidak. Oh, sudah cukup. Terima kasih sudah mendengarkan hasil diskusi kami dan terima kasih juga untuk kelompok Leci yang sudah memberikan pertanyaan. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang terakhir, kelompok seri apa Leci? Leci, silakan. Dengan waktu. Kelompok seri. Ya, siap. Siapa moderatornya? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok seri yang terdiri atas 5 orang, yaitu Rifa Ramadhani dengan saya sendiri, Jumaina Hadirunus, Farah Sekaryana Benarti, Nur Aini, dan Revano Devia Lorenzo. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang ada di sini. Soalan yang pertama yaitu identifikasi gambar di atas. Gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan norma. Beri alasannya yang akan dijawab oleh para Sekaryana Benarti dan Jumaina Hadirunus. Gambar yang tidak mematuhi norma adalah gambar A dan gambar B. Alasannya, pada gambar A terlihat seorang pengendara yang sedang melintas di atas trotoar. Pada gambar B terlihat sebuah kecelakaan. Dan gambar yang menunjukkan kepatuhan norma adalah gambar B dan gambar C. Alasannya, gambar B. Di situ ada gambar orang-orang yang berada di lampu merah. Mereka berhenti dan menunggu sampai lampu hijau. Dan pada gambar C, terlihat kendaraan di jalan raya rapi dan mematuhi peraturan lalu lintas. Baiklah, terima kasih. Lanjut soalan yang kedua yaitu berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi, jelaskan akibat jika kita tidak mematuhi norma yang ada, yang akan dijawab oleh Nur Aini. Jika kita melanggar aturan norma tersebut akan menyebabkan macet dan merugikan orang lain, membahayakan diri sendiri. Kita akan malu dengan perbuatan kita sendiri. Akan mendapat sanksi berupa denda dan penjara dan menyebabkan kecelakaan. Baiklah, terima kasih. Soalan yang ketiga, buatlah kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat, yang akan dijawab oleh Revano Devia Lorenzo. Karena jika kita mematuhi aturan lalu lintas maka terjadi dan jika tidak mematuhi larangan lalu lintas maka akan terjadi macet, terjadi kecelakaan maupun merugikan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika teman-teman dari kelompok Ya, jika dari teman-teman kelompok dari lain. kelompok lain ingin bertanya, dipersilakan. Kelompok apel, silakan. Menurut pendapat Anda, pada gambar B, apa yang Anda lakukan jika ada polisi atau tidak polisi? Tetap berhenti menunggu lampu hijau. Tetap berhenti. Baik, kami akan minta waktu untuk berdiskusi. Ya, lampu di gambar B katanya ada polisi dan tidak ada polisi, di mana?
Kami minta mewakili. Ya, silakan. Nah, serius. Nah, bagaimana di gambar B? Itu kan ada polisi itu, kalau ada polisi gimana? Katanya pertanyaannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Apel. Jawabannya adalah kami tetap berhenti jika kami tetap berhenti menunggu lampu hijau jika ada atau tidak ada polisi demi kebaikan bersama. Nah, Demikianlah jawaban dari kelompok kami. Apa bisa dipahami? Cukup dimengerti. Baik, terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Tidak, cukup dimengerti. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, dari 4 pemaparan diskusi kelompok kalian tadi, saya sudah menjawabnya. Katanya gambar mana yang sesuai dengan peraturan? Gambar A dan yang mana sesuai peraturan? Gambar B dan C. Yang mana mereka tetap tertib di lalu lintas baik ada polisi maupun tidak ada polisi. Nah, gambar yang tidak mematuhi dalam peraturan lalu lintas adalah gambar A dan B. Nah, apa akibatnya tidak mematuhi peraturan dalam lalu lintas? Tadi Ibu dengar ada yang memaparkan, katanya akan mengakibatkan untuk ketentraman, kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat, Bu. Mungkin bisa dari merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan akan menyebabkan fatal katanya, merenggut nyawa kita sendiri ataupun orang lain. Ada gambar itu kecelakaan ya. Kita sering melihat di televisi ataupun di lingkungan sekitar terjadi kecelakaan di lalu lintas. Karena apa? Tidak mematuhi daripada norma apa anak-anak ibu semuanya? Norma hukum. Ya, ini adalah contoh dari norma hukum. Nah, tuh ya. Nah, untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini dari pemaparan ibu di awal tadi sampai kita diskusi, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, anak-anak ibu apa itu kesimpulannya? Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Contohnya dalam hukum adalah benar. Seperti contohnya, yaitu jika pengendara tidak boleh melewati jalan trotoar atau tol. Contoh yang kedua, di jalan jika lampu merah kita harus berhenti, walaupun ada polisi akan tidak ada polisi. Nah, ya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah sikap kepatuhan kita terhadap norma atau kaidah dalam hidup masyarakat itu adalah suatu ketaatan yang harus kita patuhi ya. Tuh, sikap perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya kita bisa menerapkannya? Tentu timbul dalam diri kita sendiri dulu sikap sadar sehingga bertanggung jawab dalam mematuhi norma dan kaidah yang ada ya. Tuh, bagaimana caranya? Tentu melalui berapa 6 langkah tadi. Ya, apa aja? Pembiasaan, Contoh atau teladan. Ketiga, penyadaran. Keempat, pengawasan. Dan yang kelima, perintah dan larangan. Dan yang keenam adanya ganjaran dan hukuman. Nah, kita terapkanlah dengan 6 langkah tersebut sehingga timbullah kesadaran dan tanggung jawab akan peraturan yang sudah dibuat secara bersama menjadi pedoman dan kaidah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah kalau kita sudah memiliki kesadaran, tanggung jawab, berarti kita akan merasakan peraturan itu milik kita sehingga kita terapkan dan tercapailah tujuan tadi yaitu ketentraman, kedamaian, ketertiban
macamnya atau norma hukum tersebut Bu. Ini banyak nih di kalangan kalian yang belum tahu bagaimana peraturannya Bu. Nah, melalui pertama sosialisasi, penyuluhan, atau melalui media massa dalam menyampaikan informasi. Ya, tuh sehingga dengan mendapatkan informasi seperti apa kita dalam bersikap dalam lalu lintas. Nah, disitulah kita akan menerapkan bagaimana sikap patuh taat terhadap peraturan, salah satunya norma hukum. Baik, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan evaluasi berbentuk pilihan ganda. Silakan tulis nama kalian, kelas kalian, jawab ya masing-masing. Ini pilihan ganda. Jawab dari sekarang. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya, buat nama kelas jangan lupa. Langsung disilang boleh, dilingkari juga boleh. Silakan dijawab Anda Ibu. Jawab sendiri. Ada yang kurang? Oh, kenapa nggak bilang? Di mana? Masih ada. Oh, Rita. Silakan jawab. Yang sudah, Ibu sebentar ya, nanti ketua yang mengumpulkan. Jangan lupa nama kelas. Nanti Ibu periksa, tidak ada namanya. Sudah siap? Silakan ketua untuk membuat lembar evaluasinya. Lembar jawabannya. Oke. Terima kasih. Masih ada? Terima kasih ketua kelas mengumpulkan nomor jawabannya. Nah, Ibu akan mengingatkan pada kalian seperti biasanya